Ketika Rusia memutuskan untuk menyerang Ukraina dan mengadakan operasi militer khusus di sana, peristiwa ini kemudian menimbulkan polarisasi di kalangan masyarakat Indonesia. Ada rakyat Indonesia yang mendukung Rusia, ada juga rakyat Indonesia yang mendukung Ukraina. Bagi mereka yang mendukung Ukraina, alasannya jelas, invasi militer Rusia yang banyak digaungkan media barat itu tidak layak terjadi pada Ukraina yang merupakan negara berdaulat. Bagaimanapun juga, penjajahan Rusia itu bukanlah sesuatu yang bisa dilegalkan. Bagi mereka yang mendukung Rusia, mereka juga punya alasan yang jelas. Dalam hal ini, Rusia sedang berusaha menandingi dominasi negara-negara barat yang identik dengan imperialisme gaya baru mereka. Kemudian, timbullah gagasan bahwa dunia ini membutuhkan kekuatan penyeimbang supaya dominasi politik barat tidak kebablasan. Dunia memerlukan sebuah tatanan baru, dan Rusia mulai dispekulasikan sedang menata dunia menuju kepada tatanan dunia baru tersebut. Jika ini benar, maka ini sesuai dengan nubuatan seorang pewaskita Amerika Serikat yang sudah jauh-jauh hari meramalkan peristiwa tatanan dunia baru abad 21 ini. Seperti apa selengkapnya nubuatan tatanan dunia baru ini? Sebelum kita bahas, mari kita simak video berikut ini dulu. Kesibukan dan tuntutan hidup di zaman sekarang memang bikin kita rawan mengalami stres. Hustle culture, quarter life crisis, ketidakpastian zaman, dan pandemi membuat kita bisa jatuh ke dalam lembah stres, bahkan bisa berujung kepada sakit fisik juga. Semenjak dulu, leluhur Nusantara sudah mengajarkan sebuah metode yang mudah untuk menenangkan pikiran, jiwa, dan tubuh, yakni meditasi. Namun karena zaman semakin modern, meditasi menjadi hal yang asing dan tidak lagi diajarkan. Tapi setelah aku belajar meditasi, aku benar-benar merasakan manfaat banget untuk kesembuhan diri aku, dan aku bisa mengalami peningkatan kehidupan. Dari sini aku belajar untuk bisa self healing, dan ternyata ini bisa dipraktekkan oleh orang lain. Kebetulan Juni nanti aku dan guruku akan mengadakan retreat meditasi dan mindfulness untuk healing, dan ini kita adakan di Pulau Lombok langsung yang pemandangannya indah. Jadi kita bisa belajar meditasi sekaligus mindfulness di alam. Jika kalian ingin bergabung dan belajar menyembuhkan langsung, segera saja daftarkan diri. Cek deskripsi video untuk informasi selengkapnya. Barat dan Amerika Serikat yang tergabung dalam NATO terus-menerus melakukan ekspansi ke arah timur, hingga akhirnya mendekati Rusia. Ketika Ukraina sedang dipertimbangkan untuk menjadi bagian dari NATO, Rusia tak lagi bisa menahan kesabaran. Serangkaian operasi militer pun diterjunkan untuk menghambat ekspansi NATO di timur ini. Permintaan Vladimir Putin jelas, Ukraina harus tetap bersikap netral agar keseimbangan politik dan militer di dunia ini tetap terjaga. Bagi masyarakat yang pro-Rusia, juga ada sebuah rasa muak melihat Amerika Serikat dan sekutu barat mereka yang terus-menerus melakukan dominasi dan ekspansi. Seolah-olah di dunia ini tidak ada pemimpin dunia lain, sehingga hanya mereka yang bebas menjadi tuan di bumi ini dan bebas melakukan apa saja di dunia, termasuk melakukan serangkaian perang proksi di Timur Tengah. Polarisasi ini tak jarang menimbulkan perdebatan di sosial media. Lantas, muncul kalimat baru bahwa dunia ini perlu diriset secara geopolitik. Dunia ini memerlukan tatanan baru agar terjadi keseimbangan. Barat tidak boleh selamanya mendominasi. Secara natural, sekelompok bangsa yang terus-menerus menjadi raja akan cenderung berbuat semaunya sendiri atas bangsa lain. Karena itu, perlu dimunculkan lawan baru yang seimbang agar Barat tak lagi semena-mena dan semaunya sendiri di muka bumi ini. Karenanya, banyak orang di Indonesia yang diam-diam atau secara terbuka kemudian mendukung apa yang dilakukan Rusia. Rusia dianggap telah mewakili kekuatan besar dari timur yang melawan dominasi Barat. Barat harus dihentikan agar tidak semena-mena menguasai dunia. Jika Rusia berhasil melakukannya, maka tatanan dunia akan berubah. Masyarakat dunia akan memandang timur sebagai kekuatan yang patut untuk diperhitungkan. Barat dan Timur harus sama-sama seimbang agar tidak ada satu pihak saja yang bebas menjadi polisi dunia. Jika Rusia menang, wilayah timur akan terangkat. Rusia, Cina, dan beberapa negara timur lainnya akan menjadi perhitungan masyarakat dunia. Timur sama sekali bukanlah area yang patut untuk dianggap remeh. Terlebih jika Indonesia ikut bergabung di dalamnya, mengingat Indonesia ini adalah negara di Asia Tenggara dengan kekuatan militer terkuat. Menariknya, apa yang terjadi saat ini, jika benar ini bisa menata ulang tatanan geopolitik dunia, ternyata sudah pernah dinubuatkan oleh seorang pewaskita Amerika Serikat yang bernama Edgar Cayce jauh sebelum abad 21 datang, bahkan sebelum Perang Dunia Kedua terjadi. Edgar Cayce ini adalah seorang pewaskita dari Amerika di abad ke-20 yang diklaim sering terhubung dengan diri sejatinya atau higher self saat ia sedang tidur dan berada dalam kondisi trance. Ketika tidur dan dalam kondisi trance inilah, Edgar Cayce kerap mengeluarkan nubuatan-nubuatan mengenai banyak hal.
Nubuatan ini tak hanya terhadap hal-hal yang segera terjadi di abad ke-20 tersebut, tapi juga termasuk perubahan signifikan di kehidupan umat manusia di abad 21. Ini termasuk dengan nubuatan terjadinya tatanan dunia baru di abad ke-21 yang benar-benar akan merubah kehidupan umat manusia. Ketika tatanan dunia baru ini terbentuk, di saat itulah umat manusia akan memasuki zaman baru yang sama sekali berbeda. Setidaknya ada 10 nubuatan Edgar Cayce yang sangat populer untuk abad 21 ini dan dianggap sangat relate atau berhubungan dengan kejadian di kehidupan masa kini. Apa sajakah nubuatan-nubuatan tersebut? Yang pertama, bentuk baru pengobatan akan muncul. Sejatinya, tubuh manusia itu terdiri dari mind atau pikiran, body atau tubuh, dan soul atau jiwa. Selama ini, pengobatan yang terdapat di masyarakat dan dianggap sah sebagai pengobatan medis hanya terfokus pada salah satu bagian saja. Sepertinya hanya fokus pada pengobatan tubuh saja, atau menjadi ranahnya dokter, atau fokus pada pengobatan mental atau pikiran saja. Biasanya ini menjadi ranah psikolog atau psikiater. Namun, seiring dengan semakin datangnya abad ke-21, manusia akan semakin sadar bahwa sakit yang diderita umat manusia tidak hanya melulu disebabkan karena gangguan di ranah fisik atau tubuh. Bisa jadi sakit yang dialami manusia juga bisa terjadi karena mind atau pikiran atau mental atau soul atau jiwa mereka sudah sakit duluan, sehingga berdampak kepada sakitnya tubuh fisik. Pengobatan yang terfokus hanya pada salah satu bagian saja tidak akan mampu menyembuhkan hingga tuntas. Hingga akhirnya muncul kesadaran baru dalam diri umat manusia bahwa penyembuhan secara holistik atau menyeluruh itu sangat diperlukan. Ketika manusia sedang sakit, maka perawatan yang diperlukan tidak hanya untuk mengobati fisik atau tubuh saja, tapi juga diperlukan pengecekan terhadap mind atau pikiran atau mental mereka dan juga soul atau jiwa mereka. Pengobatan menjadi lebih menyeluruh, mencakup tubuh, jiwa, dan pikiran. Pengobatan semacam ini tentu saja adalah pengobatan yang lazim ditemukan dalam dunia spiritual. Kedepan, pengobatan holistik berbasis spiritual akan menjadi tren dan menjadi pilihan manusia untuk bisa hidup sehat dan sembuh dari beragam penyakit. Di sisi lain, pengobatan semacam ini juga bisa membantu manusia dalam mencapai tujuan spiritual mereka. Yang kedua, intuisi dan kemampuan psikis akan menjadi hal yang biasa. Zaman dulu, kemampuan psikis menjadi hal yang aneh dan langka untuk bisa dilakukan oleh seseorang. Namun di abad ke-21 ini, kemampuan manusia untuk berkomunikasi dan menggunakan kekuatan-kekuatan kreatif untuk tataran alam material akan menjadi sesuatu yang biasa. Kekuatan kreatif atau creative force di sini, jika menurut Edgar Cayce, adalah energi-energi dinamik yang senantiasa memiliki andil membentuk masa depan yang belum pasti, hingga masa depan itu terwujud. Manusia juga jadi lebih peka dan lebih mempercayai intuisinya. Hal menarik lainnya adalah abad 21 ini merupakan zaman kesadaran Aquarius, di mana di zaman ini manusia memiliki kesadaran penuh terhadap kemampuan untuk berkomunikasi dengan atau sadar akan kekuatan-kekuatan kreatif dan pemanfaatannya di tatar lingkungan material. Orang juga kelak akan mampu melakukan hubungan personal dan langsung dengan dunia spiritual, bahkan dengan cara-cara yang praktis, sehingga cara-cara ini menjadi lazim untuk dilakukan di alam material. Istilah orang sakti akan menjadi kuno karena sekarang kesaktian akan semakin lazim dialami banyak orang secara alami, dan akhirnya hal-hal seperti ini akan menjadi biasa. Yang ketiga, sains dan spiritual akan menjadi pasangan yang serasi. Sains dan spiritual di abad ke-21 ini akan menjadi hal yang berpadu, kemudian menciptakan transformasi budaya. Riset memungkinkan adanya sains dunia spiritual dan kesadaran baru tentang alam material yang sejatinya adalah sakral. Kedepan akan muncul ilmu pengetahuan baru dari orang-orang yang menempuh jalan spiritual, dan hal-hal yang mungkin selama ini dianggap mistis atau gaib dalam ranah spiritual akan mulai bisa dijelaskan secara ilmiah. Hal-hal seperti ini bukan lagi berakhir menjadi pseudosains belaka. Yang keempat, akan ada perubahan dramatis pada geografi bumi. Di abad ke-21 ini, bahkan beberapa tahun sebelum abad 21 itu datang, akan terjadi perubahan cuaca, bahkan perubahan iklim yang menyebabkan kondisi geografi bumi menjadi berubah. Bahkan bencana alam seperti banjir dan gempa bumi pun diramalkan oleh Edgar Cayce mampu merubah kondisi geografis bumi secara signifikan. Yang kelima, akan terjadi pemerataan sosial dalam skala global.
Kedepan, jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin akan semakin berkurang. Kecanggihan teknologi dan kecepatan informasi dalam dunia digital semakin memungkinkan manusia untuk semakin belajar dan mendapatkan pekerjaan. Atau manusia jadi semakin bisa menciptakan bisnis yang dapat menghasilkan uang dengan mudah. Akhirnya, manusia kini bisa hidup makmur asalkan ia tidak malas untuk belajar dan bekerja. Pelajaran untuk hidup sukses kini banyak tersebar di mana-mana. Kesempatan untuk meraih kesejahteraan semakin terbuka. Akhirnya terjadilah persamaan derajat sosial. Tak ada lagi istilahnya si kaya dengan si miskin. Bahkan, negara-negara yang dulu dianggap dunia ketiga yang miskin pun mungkin tidak akan ada lagi karena sudah bertransformasi menjadi negara maju yang mandiri. Kapitalisme juga menjadi berkurang. Yang keenam, kepemimpinan di kancah internasional akan bergerak ke timur, bahkan ke negeri Cina. Inilah yang menarik dari 10 nubuatan Edgar Cayce, di mana Edgar Cayce telah jauh-jauh hari meramalkan bahwa kepemimpinan dunia ini akan berpindah ke timur. Ini otomatis akan meruntuhkan dominasi barat yang sangat kapitalis, yang selama puluhan tahun ini sukses mencengkram dunia dengan semena-mena melalui imperialisme gaya baru mereka. Bahkan, Edgar Cayce meramalkan bahwa bangsa dengan ras Mongolia yang dulu sangat dibenci dan dijadikan sebagai warga negara kelas 2, ke depan akan terangkat. Jika melihat dari apa yang sedang terjadi di Rusia sekarang, di mana Rusia sangat berani dan tegas melawan dominasi Barat atau NATO agar tidak semakin ekspansif ke timur, jika Rusia berhasil melakukannya dan Barat akhirnya tunduk pada kemauan Rusia, maka ini akan menghasilkan peta geopolitik yang baru. Peradaban di timur akan tersadar dan bangkit. Peradaban di timur ini mencakup bangsa-bangsa di negeri Cina, Asia Selatan, Asia Tenggara, bahkan Timur Tengah. Bangsa-bangsa dari timur mulai tersadar, bahkan negeri di timur pun tidak bisa diremehkan lagi oleh Barat. Sedangkan, negeri di timur ini termasuk negeri yang kaya dengan filosofi peradaban yang berkesadaran. Cina kaya dengan filosofi Taoisme dan Konfusianismenya. Indonesia kaya dengan filosofi Nusantaranya. India kaya dengan filosofi Hindu dan Budanya. Timur Tengah kaya dengan filosofi Sufismenya. Jika ini semua bangkit, maka ini akan menaikkan kesadaran umat manusianya secara signifikan. Manusia dari bangsa ini menjadi lebih berani dalam ikut menata dunia menuju kepada tatanan dunia baru yang lebih seimbang. Dan jika filosofi ketimuran ini diterapkan, maka bukan tidak mungkin lagi ke depan akan tercipta zaman baru yang lebih berlandaskan pada welas asih dan kesadaran manusia yang cukup tinggi. Ini mirip seperti dunia saat ini diibaratkan sedang berada pada zaman Kali Yuga yang penuh dengan penindasan dan kehancuran. Jika tatanan dunia baru telah terbentuk, maka dunia akan memasuki zaman Satya Yuga yang penuh dengan cinta kasih dan kesadaran manusia yang cukup tinggi, jika menurut siklus zaman dalam filosofi Hindu. Meditasi dan keterhubungan dengan diri sejati akan menjadi kunci dari perubahan. Yang ketujuh, penemuan-penemuan arkeologis terkait dengan peradaban-peradaban kuno secara radikal akan mengubah pemahaman kita tentang sejarah manusia. Penemuan situs-situs bersejarah di masa lalu akan semakin sering ditemukan di abad ke-21 ini, dan tidak sedikit dari penemuan ini akhirnya bisa menjawab teka-teki sejarah masa lalu. Bukan tidak mungkin sejarah akan mengalami revisi, karena penemuan baru berhasil mendeskripsikan peradaban masa lalu secara lebih utuh dan lebih lengkap. Menariknya lagi, menurut Edgar Cayce, penemuan arkeologis ini sekaligus akan membuka pengetahuan manusia tentang bagaimana orang zaman dulu mampu memadukan sains dengan spiritual dalam kehidupannya sehari-hari. Ini berarti sains dan spiritual bukanlah sesuatu yang mustahil untuk bisa bersatu. Yang kedelapan, kontinuitas hidup akan diterima sepenuhnya sebagai fakta yang tidak terbantahkan. Semakin ke depan, semakin kita memasuki abad 21 ini, maka paradigma manusia tentang kematian akan berubah. Manusia kini tidak takut lagi mengalami kematian, sebab ke depan akan semakin banyak manusia yang sadar bahwa kematian hanyalah masa transisi dari satu keadaan sadar menuju ke keadaan sadar lainnya. Yang kesembilan, prinsip keesaan atau oneness atau kemanunggalan akan menjadi dasar utama dalam kemanusiaan. Mungkin di tahun-tahun sebelumnya, kita sering kesulitan untuk mendefinisikan kemanusiaan. Bahkan manusia sendiri sering meletakkan agama di atas kemanusiaan, sehingga manusia tanpa sadar bisa bertindak brutal dan kejam atas nama agama. Kedepan, kesadaran manusia akan semakin meningkat.
Manusia semakin sadar bahwa semakin manusia merasa menjadi satu dengan Tuhannya atau manunggal dengan Sang Pencipta, maka dari situ manusia akan semakin sadar bagaimana caranya menerapkan kemanusiaan seutuhnya. Dan keesaan Tuhan atau kemanunggalan ini akan membimbing seluruh tradisi keagamaan. Manusia juga semakin merasa bahwa mereka terkoneksi jadi satu dengan manusia dan makhluk hidup lainnya di dunia ini atau oneness. Keesaan atau kemanunggalan seluruh energi akan menuntun sains, dan keesaan atau kemanunggalan sosial akan menuntun politik. Tidak menutup kemungkinan politik akan mengalami disrupsi atau perusakan besar-besaran. Dan mungkin ke depan kita telah memiliki cara baru dalam berpolitik dan menjalankan suatu pemerintahan. Yang ke-10, Kristus atau Al-Masih akan muncul kembali di bumi. Dalam agama Islam dan Kristen, tentunya kita tidak akan asing dengan nubuatan akan datangnya kembali Al-Masih atau Juru Selamat di masa akhir zaman. Al-Masih ini diidentikan dengan munculnya kembali Isa Al-Masih atau Yesus Kristus dalam kehidupan akhir zaman. Namun kedatangan kedua Yesus Kristus atau Isa Al-Masih ini memiliki beberapa tafsir. Salah satunya adalah tafsir bahwa Yesus Kristus bukan kembali ke dalam kondisi fisik berwujud manusia yang kemudian mengalahkan antikristus atau sumber kebohongan dan kejahatan di akhir zaman. Ini lebih bersifat filosofis. Yang dimaksud dengan kedatangan kedua Kristus adalah kebangkitan secara masif kesadaran Kristus dalam diri masing-masing manusia. Edgar Cayce pernah melihat visi atau penglihatan tentang adanya kemunculan fisik dari jiwa yang telah datang 2000 tahun silam sebagai Yesus. Namun jiwa ini akan tumbuh dalam fisik-fisik baru di abad ke-21. Dalam buku Spiritual Awakening yang banyak menjelaskan tentang nubuatan Edgar Cayce, di sana dijelaskan bahwa Edgar Cayce sengaja memakai bahasa Kristen atau kesadaran Kristus untuk mendefinisikan kembalinya Al-Masih saat ini. Sebab Edgar Cayce adalah seorang penganut Kristen yang taat. Ia bahkan hafal isi dari Alkitab sejak remaja. Kesadaran Kristus adalah esensi dari jiwa manusia. Dalam Islam, ia merujuk kepada Nur Muhammad. Dalam Buddhisme, ia merujuk kepada kesadaran atau kebudaan. Yesus adalah contoh manusia yang telah jumbuh pada kesadaran Kristus di dalam dirinya. Nabi Muhammad adalah contoh manusia yang telah jumbuh pada Nur Muhammad di dalam dirinya. Siddhartha Gautama adalah sosok yang telah jumbuh pada kesadaran atau kebudaan di dalam dirinya. Baik kesadaran Kristus, Nur Muhammad maupun kebudaan ini memiliki hakikat yang sama, hanya namanya saja yang berbeda sesuai dengan agama yang menurunkan. Dan ini adalah bentuk dari diri sejati manusia yang senantiasa menuntun manusia agar sesuai dengan titah dan wahyu Tuhan dalam menjalani kehidupan. Maka, di abad ke-21 ini akan semakin banyak jiwa-jiwa yang mengalami kejumbuhan dengan kesadaran Kristus mereka masing-masing. Manusia awal mulanya akan mengalami kebangkitan spiritual massal. Kemudian mereka menjadi lebih intuitif. Kemudian manusia jadi lebih suka mengeksplorasi spiritual dan diri mereka sendiri. Hingga akhirnya manusia semakin sadar dan semakin jumbuh dengan kesadaran Kristusnya. Kemudian menjadi makhluk yang hidup sesuai dengan titah dan wahyu dari Sang Pencipta. Jika manusia telah mencapai kesadaran di level ini, maka kesadaran inilah yang mampu menjadi penyelamat umat manusia di akhir zaman. Inilah kunci peradaban yang berkesadaran tinggi. Dan jika merujuk kepada filosofi Hindu, mungkin inilah kunci untuk menuju sama Satya Yuga baru yang penuh dengan cinta kasih. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian setuju dengan nubuatan-nubuatan Edgar Cayce ini? Coba dong tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kesibukan dan tuntutan hidup di zaman sekarang memang bikin kita rawan mengalami stres. Hustle culture, quarter life crisis, ketidakpastian zaman, dan pandemi membuat kita bisa jatuh ke dalam lembah stres, bahkan bisa berujung kepada sakit fisik juga. Semenjak dulu, leluhur Nusantara sudah mengajarkan sebuah metode yang mudah untuk menenangkan pikiran, jiwa, dan tubuh, yakni meditasi. Namun karena zaman semakin modern, meditasi menjadi hal yang asing dan tidak lagi diajarkan. Tapi setelah aku belajar meditasi, aku benar-benar merasakan manfaat banget untuk kesembuhan diri aku, dan aku bisa mengalami peningkatan kehidupan. Dari sini aku belajar untuk bisa self healing, dan ternyata ini bisa dipraktekkan oleh orang lain. Kebetulan Juni nanti aku dan guruku akan mengadakan retreat meditasi dan mindfulness untuk healing, dan ini kita adakan di Pulau Lombok langsung yang pemandangannya indah. Jadi kita bisa belajar meditasi sekaligus mindfulness di alam. Jika kalian ingin bergabung dan belajar menyembuhkan langsung, segera saja daftarkan diri. Cek deskripsi video untuk informasi selengkapnya.